Sobat Jiwa Anak Remaja, apa saja tips pengasuhan anak berkebutuhan khusus? Mari melihat video ini yang merupakan video bagian pertama mengenai tips pengasuhan anak berkebutuhan khusus dari 3 seri video kerjasama Dr. Royke Kalalo, psikiater anak dan remaja bersama Talkshow TVID Surabaya yang dipandu oleh Dr. Ajeng Ayu Erawati di tahun 2022 lalu dan tetap relevan hingga saat ini. Penyajian video ini telah mendapatkan izin dari tim TVID Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Terima kasih tim TVID Cabang Surabaya. Pada video bagian pertama ini, Dr. Royke Kalalo akan berbagi mengenai psikiatri anak dan remaja. Apa saja gangguan perkembangan yang menandai kondisi kebutuhan khusus anak, pola asuh dan tipe-tipenya, dimensi-dimensi yang penting dari pola asuh, serta ide-ide pengasuhan lainnya seperti pengasuhan positif dan pengasuhan berbasis neuroscience. Semoga video ini dapat menjadi permulaan yang baik dalam mengembangkan kemampuan pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Silakan dapat berkonsultasi secara detail kepada psikiater, khususnya psikiater anak dan remaja dalam pengembangan dan penerapan peran pengasuhan anak berkebutuhan khusus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat ID dimanapun berada. Senang banget deh setiap harinya ya, hari Senin, Rabu dan juga hari Jumat jam 1 siang hanya di waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi bersama saya Dr. Ajeng Ayu Erawati dalam acara Talkshow TVID Surabaya, info sehat tanpa tersesat. Sobat ID, pada siang hari ini tanggal 19 Desember 2022 hari Senin, kita berjumpa lagi dengan topik yang sangat menarik banget ya, apalagi khususnya untuk parenting nih. Bagi yang calon orang tua atau sudah orang tua ini, yuk merapat. Dan ini kita akan membahas mengenai tips for parenting with disability, dan sudah hadir narasumber kita yang begitu sangat luar biasa dan tentunya pakar di bidangnya, yaitu psikiater anak dan remaja. Dan kita sambut dulu yuk, yaitu Dr. Royke Tony Kalalo, spesialis kedokteran jiwa konsultan PSECM. Halo dokter. Halo Dokter Ajeng, terima kasih telah mengundang saya di sini Terima dari kasih. ID Surabaya. Ya. Sama-sama dok, terima kasih juga ya dok ya atas waktu yang diberikan. Aduh, Terima senang kasih. banget nih sobat ini. Dengan senang hati, Dokter Ajeng. Dokter Royke-nya. Ya. Dan alhamdulillah udah Ya. sampai disempatkan waktunya ya dok ya untuk mengedukasi. Tentunya pada siang hari ini kita mengenai parenting, apalagi sesuai dengan pakarnya beliau, bahwa beliau adalah psikiater anak dan remaja. Mungkin dari sobat ID nih dok, biar tahu ya, apa sih, oh ternyata psikiater itu ada ya yang konsultan anak dan remaja, dan itu meliputi apa aja tuh dok? Banyak bidang yang merupakan bagian atau cabang dari ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri ya. Salah satunya psikiatri anak dan remaja yang mempelajari semua aspek ya perkembangan dari anak ya, tentu mulai dari bayi gitu ya. Sampai remaja ya, usia 18 sampai 22 tahun. Ada memang bidang kecabangan lain juga seperti geriatrik atau lansia. Ada yang terkait dengan adiksi atau nafsa, dan masih banyak lagi ya. Bidang saya adalah yang terkait psikiatri anak dan remaja dalam aspek perkembangan ya, perkembangan jiwa yang tentunya tidak bisa terlepas dari perkembangan fungsi otak. Tapi juga melibatkan berbagai unsur lain dari kesejahteraan anak, termasuk juga kaitannya ke kesehatan fisik dan tentu ya kesehatan mental atau psikologiknya, dan aspek psikososial atau kelingkungannya. Berarti banyak banget ya dok ya meliputinya. Jadi terutama perkembangan dari fungsi otak itu, apalagi anak dan remaja, sampai mulai dari begitu bayi brojol katanya sampai usia 22 tahun ya dok ya. Bisa 22 tahun karena ada yang melanjutkan remaja itu dalam beberapa penelitian sampai 22. Memang rata-rata sih 18 tahun ya. Dok, tapi itu yang terutama pengalamannya dokter Royke ya. Itu meliputi, maksudnya tuh dari case by case itu apa aja dok biasanya yang dokter berdasarkan pengalamannya dokter ya gitu. Oh iya, memang fokus kepada aspek resiko, mulai munculnya masalah hingga memang ada gangguan ya, jiwa pada anak remaja. Namun di sisi lain
kita juga turut membantu keluarga dan lingkungan. Sebab kan kesehatan termasuk kesehatan jiwa, ada aspek preventif, promotif, atau ya pencegahan dan juga mempromosikan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk juga ada aspek penanganannya ya. Nah, penanganan di bidang gangguan jiwa anak dan remaja meliputi lebih sering ya terkait dengan gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan itu bisa gangguan bicara bahasa, gangguan belajar ya, sering kita juga temukan kasusnya, apalagi sekarang transisi dari online ke offline atau tatap muka seperti biasanya sebenarnya ya. Ada tantangan tersendiri ya. Ada juga gangguan perkembangan yang kita sebut autisme, gangguan spektrum autisme. Termasuk berbagai gangguan perilaku lain seperti hiperaktivitas, kurang konsentrasi, perhatian ya, gangguan sikap menentang, gangguan tingkah laku ya, dan berbagai kecemasan yang muncul pada anak, termasuk misalkan cemas untuk masuk sekolah ya, atau cemas berpisah dengan orang tua. Dan depresi juga bisa tuh terjadi pada anak remaja, tapi memang bentuk gejalanya beda dibanding yang kita temukan pada orang dewasa. Iya. Wow. Ya. Iya, setuju banget dok. Apalagi anak-anak itu tidak sama dengan dewasa ya dok. Betul. Ya. Dalam segi ukuran aja udah beda. Benar. Apalagi ini fungsi Iya, otaknya betul ya dok. sekali, betul sekali. Mereka memang punya karakteristik yang kita tidak bisa katakan orang dewasa mini. Tidak ya, sebab memang berbagai aspek fisik dalam hal ini perkembangan otak dan organnya. Baik. Termasuk pengaruh lingkungan ya, sangat memengaruhi sehingga anak remaja itu punya ya kekhususan ya dalam kita membantunya. Baik dok, apalagi dengan kasus pada case yang kita bahas mengenai parenting. Oh iya. Ini tuh seberapa penting sih dok? Kayak apakah Iya. orang tua nih harus yaudah deh belajar dulu deh parenting supaya kayak gimana gitu. Gimana dok tanggapannya dokter Eka? Baik dari sisi keilmuan bidang psikiatri ataupun juga mungkin saya ya sebagai orang tua ya melihat pengasuhan itu sangat penting ya. Karena dari pengasuhan memengaruhi kalau istilah kesehatan yang kita pakai itu well-being atau mudahnya kesejahteraan. Jadi pengasuhan sangat memengaruhi kesejahteraan yang meliputi aspek kesehatan fisik, mental dan sosial. Jadi tumbuh kembangnya anak juga sangat bergantung pada kualitas pengasuhan. Termasuk kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan bersosialisasi, mengambil keputusan, mengatur diri, ekspresi emosi begitu ya. Sampai termasuk kesehatan fisiknya sendiri ya. Atau seluruh performa kesehariannya ya. Nah, seorang anak ketika mengalami masalah dalam pengasuhan, dia bisa saja tidak mencapai potensi sebagaimana halnya yang sebenarnya dia miliki. Misalkan dalam aspek kecerdasan saja ya, kita sering temukan kurang stimulasi membuat anak itu seperti kurang cerdas ya. Padahal mungkin kurang stimulasi ya, dan tentu tetap bisa juga dikejar ya. Dan juga muncul tampilan-tampilan gangguan-gangguan fisik yang ketika misalkan dicek atau diperiksa ternyata tidak begitu signifikan juga tuh ya. Tapi kemudian memang masalah psikologis mentalnya tuh yang berubah bentuk ya, istilah mudanya begitu ya, mengambil keluhan atau gejala fisik. Atau memang juga sih memang ada keluhan atau gejala fisik itu menjadi lebih meningkat lagi ketika memang ada masalah di dalam interaksi orang tua anak. Kan kita bisa ya melihat pengasuhan itu orang tua anak ya lebih khusus lagi. Walaupun memang bisa juga kita perluas bagaimana pengaruh keluarga besarnya ya dalam mengasuh, mendidik anak ya. Baik dokter, berarti intinya adalah pola pengasuh ya dok ya. Apalagi tadi sempat disinggung bahwa anak stimulasi ini yang paling penting, dan juga perubahan fisik itu kan juga harus dilihat juga gitu ya dok ya. Nah ini kalau pola pengasuh itu maksudnya itu siapa aja? Apakah dari satu atap itu ataukah hanya khusus orang tua yang mendidik itu? Kita bisa fokus tentu dari hubungan orang tua anak dulu. Ya. Ya karena biasanya memang orang tua dalam hal ini ibu. Saya menyebut ibu duluan ya karena memang ibu yang melahirkan ya, dan menyusui. Ada kesatuan awalnya itu. Aspek psikiatri kita sebut memang ada kesatuan antara ibu dan anak. Bahkan ketika bayi atau anak lahir, dia tetap merasa anak ini menjadi bagiannya. Itu yang secara normal ya. Tapi tentu kemudian masuklah ayah di situ ya. Masuklah juga anggota keluarga besar yang lain, kakek, neneknya, atau mungkin juga ada
kakaknya misalkan ya. Tapi kita bisa batasi dulu sih aspek pengasuhan itu kepada ibu dan ayah ya, karena memang dari definisi awalnya seperti itu. Ada beberapa pola di dalam pengasuhan yang sering kita pergunakan. Ada yang modelnya otoriter, lawannya ada yang permisif ya. Tapi yang baik tentu yang otoritatif. Tapi ada pola lain yang kemudian kita teliti muncul yang disebut mengabaikan atau neglect ya, mengabaikan ya. Penilaian pola asuh ini dilihat dari dua kelompok besar dimensi atau ya dua bagian besar penilaiannya ya. Di satu sisi ada kehangatan lawan konflik. Ya, kehangatan lawan konflik ya. Termasuk juga pengabaian di situ. Dan di sisi lain ada strategi pengendalian. Nah, dari dua komponen ini kita menentukan otoriter, autoritatif ya, demokratis atau permisif atau neglect. Misalkan ya orang tua ya, Baik, Dok. konfliknya tinggi gitu ya. Sehingga kehangatan kurang. Mengendalikannya begitu keras ya. Kita menyebut otoriter. Ada risikonya tuh yang bisa membuat anak nantinya memiliki masalah ya. Kesehatan ya, termasuk lebih khusus lagi kesehatan mentalnya. Ada yang tipe permisif tadi ya. Kehangatan mungkin saja tinggi ya. Konflik mungkin saja rendah ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada pengendalian. Apapun yang anak inginkan silakan gitu. Bahkan mungkin hal-hal yang berisiko atau melanggar peraturan. Itu yang model permisif. Ya. Jadi maksudnya kalau anak yang melanggar aturan itu dipersilahkan, maksudnya ya udah tanpa harus ada istilahnya, kalau misalnya mendidik anak kayak ada apa punishment-nya atau gimana tuh, nggak ada seperti itu. Iya, yang permisif itu tidak memberikan kedisiplinan yang positif. Baik. Ya, istilah muda yang kita sebut sangat memanjakan. Iya. Ini ada resiko juga ya. Yang kita harapkan balance ya. Artinya yang otoritatif itu. Jadi pengendalian tetap penting ya. Kita tetap harus memberikan batasan peraturan, etika, tata tertib, nilai moral, nilai agama begitu ya. Di sisi lain ya, tetap hangat, konflik dicoba untuk dikurangi dan tentu tidak mengabaikan. Nah, tipe yang satu yang kita sebut mengabaikan itu hanya memberikan kebutuhan dasar ya, makan, minum, tempat tinggal gitu. Hangat tidak, konflik juga nggak ada ya, karena mungkin nggak ada interaksi. Mengendalikan juga tidak ada. Ada ya kondisi yang kita dapatkan ya, di mana pengasuhan itu sampai neglect atau mengabaikan. Jadi anak kayak kebingungan ya, disayang juga tidak ya, dia tidak merasa ada afeksi atau perhatian. Dia melakukan apa saja mungkin silakan begitu ya. Nah, yang rawan yang muncul dalam model yang neglect ini seringkali cara anak untuk mencari perhatian dan mungkin dengan hal-hal yang negatif ya. Iya, melanggar peraturan misalkan, tidak mengikuti peraturan di sekolah misalkan. Sampai guru harus memanggil orang tua karena ada perilaku-perilaku kenakalan begitu ya. Buat si anak lebih baik dia diperhatikan kalau dia melakukan hal seperti itu daripada tidak diperhatikan, dia lakukan saja hal yang negatif. Perhatiannya sih memang bentuknya mungkin marah ya. Atau orang tua harus dipanggil berulang kali ke sekolah, tapi dia melihat lebih baik mungkin begini ya, daripada dia tidak tahu siapa yang memberikan perhatian kasih sayang. Ada yang model pengasuhan yang neglect atau pengabaian seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi ibaratnya pola pengasuh itu juga ada tipe-tipenya. Iya, pola termasuk pengasuhan. Tipe yang mana, otoriter atau dia lebih cenderung permisif atau lebih ke neglect itu tadi. Yang ya, baik yang otoritatif. Tetap Otoritatif bisa itu balance, seimbang seimbang ya, untuk hangat ya, konflik kurang, juga tidak mengabaikan. Di sisi lain tetap memberikan strategi pengendalian ya, kedisiplinan ya. Nah, itu yang paling juga orang tua gimana sih dok caranya untuk otoritatif gitu kan, untuk menyeimbangkan karena ada konflik, terus juga kita harus butuh hangat. Kadang juga kita harus butuh kedisiplinan juga gitu betul. Kan dok. Nah, berarti bagaimana sih dok sampai yang tadi disebutkan bahwa anak cenderung untuk nakal sampai yang akhirnya dia ya udah deh kalau untuk diperhatikan nih, saya nakal aja biar dipanggil orang tua. Iya, itu banget, ya. Dalam bentuk
mesti anak itu sampai cerdas seperti itu ya, tanpa harus dia mengatakan, "Ma, Pa, aku tuh butuh loh perhatianmu," atau gimana gitu, Dok? Iya. Harus dengan pola seperti itu Iya, kan? ketika kondisi misalkan kita lihat yang pola pengasuhan yang neglect atau Iya, mengabaikan neglect, ya. Buat anak sendiri mungkin sulit ya untuk dia mendapatkan model pembelajaran komunikasi ya. Sebab orang tuanya juga mungkin jarang berkomunikasi ya. Sehingga kemudian memunculkan perilaku-perilaku seperti itu untuk menarik perhatian ya. Itu yang sering terjadi ya. Iya. Buat orang tua untuk berupaya gitu ya untuk mengembangkan pola pengasuhan yang otoritatif. Dan sekarang kita juga memiliki model pendekatan pengasuhan positif. Artinya kita mendorong hal-hal yang positif ada pada anak, potensi kepribadiannya untuk bergerak maju gitu ya, mencapai potensinya. Nah, buat orang tua termasuk ini juga mungkin proses evaluasi buat saya sebagai orang tua atau mungkin buat pemirsa sekalian ya, rekan-rekan yang mengikuti ya. Tentu bukan berarti juga saya paling tahu banyak tentang hal ini. Maksudnya adalah kita saling ya terus menyempurnakan ya bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membimbing anak mencapai potensi dan mencapai kesejahteraannya. Tentu perlu untuk kita evaluasi sendiri tuh sebagai orang tua. Saya sebelumnya misalkan ya diasuh dengan model yang kira-kira seperti apa dari orang tua ya. Apakah seperti otoriter gitu ya, atau memang otoritatif, atau permisif, atau neglect ya. Kita tidak melihat di sini fokus pada mencari kesalahan. Sebab setuju banget. Iya, setiap orang tua akan berupaya sesuai dengan aspek lingkungan, sosial budaya begitu ya. Betul. Menyesuaikan gitu ya cara dia mengasuh anak. Mungkin kalau kita tanyakan kepada orang tua, barangkali mereka akan menjawab, ya itu cara yang mereka lakukan yang terbaik yang mereka tahu ya kepada generasi sesudahnya ya. Atau kepada kita. Tapi dengan mengevaluasi itu kita bisa merefleksikan ya. Oh, hal-hal apa saja yang positif dari pengasuhan orang tua saya yang saya bisa mungkin turunkan ke generasi berikutnya. Hal mana yang memang berisiko tuh membuat masalah. Saya pun kok masih trauma ya. Ya mungkin orang tua tidak punya maksud untuk membuat trauma anaknya. Tapi saya melihat saya sangat apa ya istilahnya ya, terluka gitu ya dengan waktu itu, bahkan masih teringat mungkin di pikiran saya misalnya ya, kalau kita mengevaluasi bagaimana ayah kita atau ibu kita ya waktu itu mungkin memarahi kita barangkali ya. Jadi cobalah evaluasi bagaimana kita mengalami pengasuhan kita sendiri waktu kita menjadi anak dan remaja. Dan kemudian kita melakukan pengasuhan kepada anak, itu suatu proses pembelajaran juga. Jadi sebagai orang tua atau sebagai individu yang terus berkembang kejiwaannya, perlu kita evaluasi ya, dan kita memang belajar gitu ya. Ketika kita mengasuh anak, kita terus belajar ya bagaimana kita tetap hangat kepada anak ya. Dan juga melakukan pengendalian yang seimbang juga ya, seperti itu sih. Tentu mungkin perlu untuk mengupdate selalu ya hal-hal yang terkait dengan pengasuhan ya. Jadi barangkali ada yang mungkin mengatakan mengasuh anak ya alamiah aja gitu ya, betul. seperti cara kita yang betul. Kita tahu lah. Tapi akan lebih baik kalau kita misalkan juga ikut mencari informasi ya, karena pengasuhan itu ya seperti tadi ada beberapa pola ya, mungkin juga banyak yang sudah mengetahui, tapi barangkali ada yang belum ya. Ada juga yang berbasis kepada aspek neuroscience misalnya ya. Termasuk juga ada berbagai tips barangkali atau informasi dari website-website terpercaya atau dari sosial media gitu ya, yang kita juga bisa mungkin pertimbangkan untuk kita lakukan ya. Baik. Iya. Jadi ilmu itu intinya adalah sangat penting ya, Dok ya. Iya. Jadi kan terkadang itu ada yang beranggapan bahwa ya udahlah, apalagi anak itu karakternya macam-macam, belum sifatnya si A, si B, si Dondon, si Didit gitu. Kita menerapkan dengan pola yang sama belum tentu ya udah deh. Tapi meskipun seperti itu tetap ada ilmu yang harus kita perlukan, yang harus kita tahu begitu ya, Dok ya, kesimpulannya. Jadi tetap terus dan terus belajar meskipun ya kesempurnaan itu emang istilahnya sangat-sangat jauh banget ya gitu. Baik, Dokter.